Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai perkalian silang dua vektor. Kita perhatikan gambar yang pertama. Nih, di sini kita pengen menjelaskan mengenai A cross B. Jadi kalau di sini ada vektor A, di sini ada vektor B, maka vektor A cross vektor B itu adalah ini. Yaitu vektor yang bagaimana? Vektor yang searah dengan vektor A dan searah dengan vektor B. Nah, untuk arahnya kita pakai aturan tangan kanan ya. Ini menunjukkan jari-jari kita. Jadi misalkan jari-jari kita itu searah dengan sudut ini, jadi A ke B. Kemudian arah dari A cross B itu adalah jempol kita. Jadi nanti ini arah dari jari kita, jari kanan, kemudian ini adalah arah jempol, gitu. Di sini itu adalah vektor satuan yang searah dengan vektor A cross vektor B. Jadi vektor A cross vektor B itu tegak lurus dengan vektor B dan vektor A. Bagaimana nanti kalau misalkan kita balik misalkan begini, vektor B cross vektor A, berarti arahnya ke sana. Ke sana. Nah, kita pakai aturan tangan kanan tadi, jadi arah jari-jari kita ke sini, berarti nanti arah jempol kita itu akan ke bawah. Nah, kita lihat, perhatikan ini ya. Jadi ini adalah vektor B cross vektor A. Jadi arahnya ke sini, jari-jari kita kanan. Kemudian vektor yang kita dapat itu nanti tegak lurus dengan vektor B dengan vektor A. Ini kalau kita bandingkan dengan ini berarti adalah main E. Artinya adalah vektor satuan arahnya negatif dengan vektor E di sini. Jika vektor A dan vektor B adalah dua vektor yang bukan vektor 0 dan θ adalah sudut antara vektor A dan vektor B itu di antara 0 sampai pi, artinya itu 0 sampai 180 derajat. Selanjutnya ini adalah di kuadran 1 atau 2. Maka perkalian silang dari vektor A dan B itu ini kita baca sebagai A vektor A cross vektor B. Definisinya ini adalah vektor satuan ini yang searah dengan vektor A cross B, yaitu vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan vektor B. Kalikan dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kalikan sin θ. Kalau kita perhatikan di sini vektor A cross B ataupun B cross A itu adalah bentuknya adalah vektor ya, bukan skalar ya. Kemudian kalau misalkan kita pengen mencari panjangnya, panjang dari vektor A cross vektor B itu berarti adalah panjang dari ini. Kita perhatikan ini adalah panjangnya 1, berarti tidak ada masalah, ini nanti 1 kali panjang vektor A kali panjang vektor B kali sin θ. Sedangkan sin θ sendiri berada di kuadran 1 atau 2. Kuadran 1 atau 2 berarti sinnya itu akan bernilai positif, gitu ya. Jadi hasilnya adalah ini 1, sin θ-nya bernilai positif, berarti ini adalah nilainya positif. Jadi ini sinnya tidak usah kita beri harga mutlak. Tidak ada masalah, karena akan bernilai positif. Kemudian selanjutnya, nih. Jika vektor I, J, K adalah suatu vektor satuan yang saling tegak lurus yang panjangnya satu satuan, maka nanti vektor I cross vektor I berarti kan ini. Vektor E kalikan panjang I kali panjang I kali sin 0 derajat, berarti hasilnya adalah 0. Karena apa? Karena sinnya 0. Artinya apa? Ini yang sama, itu akan bernilai 0. Berarti J kali J, K kali K, itu hasilnya adalah 0. Kemudian kalau misalkan beda, misalkan I kali J. Nah, kalian bayangkan nanti kita berada pada dimensi 3 kemarin ya. Jadi kalau I dengan J, I itu searah dengan vektor X, ini searah dengan vektor Y. Nanti kita bayangkan tangan kanan kita, nanti arahnya itu akan searah dengan vektor K. Kenapa? Karena searah dengan sumbu Z gitu ya. Jadi definisinya adalah ini I kali J panjangnya kemudian kali sin 90 derajat. 90 derajat itu sinnya adalah 1.
ini panjang I1, panjang J1, berarti ini satu semua. Sedangkan vektor satuan yang tegak lurus dengan I dan J itu adalah vektor K. Kalau kita balik, J kali I berarti itu adalah main-nya. Kenapa? Kita bayangkan tadi, kalau ini adalah arah positif, K itu arah positif, berarti kalau dibalik berarti arahnya negatif. Kemudian nanti kita cari K kali I itu mesti itu akan searah dengan J. Jadi ini definisinya ini tadi. Kemudian kalau kita balik berarti adalah main-nya. Sama juga nanti untuk J kali K, itu nanti definisinya ini. Hasilnya adalah I. Kemudian K kali J, kalau kita balik berarti main-nya. Jadi untuk dapat ini nanti kita perhatikan ketika kita berada di dimensi 3. Kemudian jika vektor A itu adalah A1I plus A2J plus A3K, kemudian vektor B itu adalah ini, maka nah ini vektor A cross vektor B itu adalah ini cross ini. Sama seperti kemarin berarti ini kita kalikan yang belakang ini. Ini kita kalikan yang belakang, kemudian ini kali sini, ini kali sini. 1, ini 4, 5, 6, jadi nanti ada 9 suku yang kita dapat, gitu ya. Yang pertama adalah A1I kali cross ya, B1I. Nah, tadi kalau sama akan bernilai apa tadi? 0, gitu ya. Dah, kemudian ini I-nya sama dengan yang I ini kita dekatkan. Kita dekatkan nih. I J kali I ini kita dekatkan, kemudian yang sama tadi akan bernilai 0. J kali I tadi hasilnya apa? J kali I adalah min K, kemudian K kali I itu J, kemudian I kali J adalah K, ini yang sama adalah 0. K kali J berarti min I, kemudian ini I kali K itu adalah min J, kemudian ini J kali K itu I, yang sama K kali K adalah 0. Dah, kemudian kita samakan. Artinya yang I dengan yang I, yang J dengan yang J, yang K dan K. Nanti kita dapat ini ya. Dapatnya ini loh. Ini kan I, ini dengan I. Berarti ini plus, ini min. Berarti kan ini kurang ini, keluarkan I-nya. Begitu. Dan dari sini kita dapat bahwa vektor A cross vektor B adalah baris yang terakhir. Panjang ya. Kalau suruh menghafalkan, saya lupa ini ya. Nah, gini. Bisa kalau hafal ya monggo, tidak apa-apa. Tapi ada cara yang lebih mudah di sini. Ya. Jadi ini kita bisa pakai rumus determinan vektor gitu ya. Determinan vektor. Nah, jadi ini determinannya. Kalau kalian belum sampai ke determinan, ini biasanya menyebutnya juga aturan searus. Bisa. Ini I ke sana panahnya. Kalau kita bayangkan nanti bentuknya begini. Kita buat ini supaya tambahan ini untuk lebih mudahnya nanti. Biar kita tarik itu lebih mudah. Gambarannya begini. Nah, apa artinya di sini? Ini nanti yang ke bawah itu tanda kita kalikan tandanya plus. Kemudian ini yang ke atas kita kalikan tandanya min. Dah, jadi yang ini plus, yang ke atas min. Jadi yang I A2 B3 kita kalikan. Kemudian J A3 B1 kalikan, K A1 B2 kalikan. Kemudian ini yang ke sana kita tandanya min. Dah, jadi nanti bentuknya adalah begini. I, kemudian J, kemudian K. Dah, selanjutnya ini yang ke atas min, berarti ini kita taruh ini dulu ya. A2 B2 A3 B2I, berarti yang ini dulu. Kalau yang ini dulu boleh enggak? Boleh. Berarti
kita tulis B1A2K ini main, kemudian B2A3I itu baru setelah itu yang C boleh gitu ya. Dan selanjutnya yang sama kita jumlah. I dengan I, yang C dengan yang C, karena ini tandanya plus kemudian ini min, berarti tinggal ini dikurangi yang belakang sini. Sama dengan yang atas tadi ya. Dah contohnya, jika diketahui vektor A dan vektor B, tentukan hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B. Dah, berarti pilih pakai yang awal tadi apa pakai yang determinan. Kita pakai yang determinan aja ya. Nih, kita pakai yang determinan, kita buat ini. Jadi nanti ini ke sana I min 1 kali min 2. Berarti nanti ini kalikan 2I, ini ke sana 3J, ini ke sana 4K. Nanti dikurangi ini yang ke sana. Berarti dikurangi dengan min K, dikurangi dengan 6, kemudian dikurangi dengan min 4J. Misalkan min, terus kemudian yang belakang dikurung juga boleh, enggak apa-apa. Jadi misalkan begini. Nah, ini min, ini tadi yang negatif, kemudian ini kita buka, tinggal diproses saja. Yang apa sejenis kita jumlahkan. Selanjutnya, nomor 2, diberikan panjang vektor A4, kemudian vektor B itu 5, kemudian sudutnya adalah 30. Hitunglah panjang vektor A kali panjang dari vektor A cross vektor B. Dah, kita pakai rumus yang tadi ya. Dah, kita tinggal langsung masukkan. Sini 30 setengah. Selesai. Mudah ya. Contoh yang ketiga, diketahui vektor A dan vektor B. Hitunglah luas jajaran ginjal yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Itu kalau misalkan kita bayangkan berarti nanti gambarnya bentuknya seperti ini. Nah, ini ada vektor A, ini ada vektor B. Kemudian apa namanya sudutnya di sini, ini. Yang kita cari adalah persegi segi empatnya yang ini ya, atau jajar genjang yang ini. Kemudian selanjutnya kita untuk luasnya yang ini, itu kita cari pakai luas segitiga yang ini. Ingat, ketika kita punya panjang A, panjang B, itu berarti nanti luas segitiga ini adalah panjang A kali panjang B kali sin theta. Masih ingat? Kalau belum materinya belum ke situ, jadi nanti kalau ada segitiga, selain kita pakai rumus setengah alas kali tinggi, kita bisa pakai setengah kali panjang A kali panjang B kali sin sudut yang diapitnya gitu. Jadi ini nanti di sini ini adalah setengah kali panjang A kali panjang B kali sin theta. Kemudian luas segi empatnya ini segitiganya kan dibagi 2, berarti ini ada 2 segitiga. Kita tinggal ngalikan 2 saja. Dah, padahal ini adalah definisi dari panjang vektor A cross vektor B. Artinya apa? Kita cari A cross B-nya dulu, kemudian kita cari panjangnya. A cross B kita cari, dah bisa ya. Tadi yang ke bawah plus yang ke atas min, hasilnya adalah ini. Panjangnya, kalau diketahui ini kan berarti panjangnya tinggal ini pakai Pitagoras ya. Dah. Dah, selesai. Nah, ini ada soal. Silahkan dicatat dan kerjakan. Ya, alhamdulillah selamat belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.